Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama Bapak Satya Adik Pratama. Bapak di sini baru pertama kali masuk ya di kelas 7 ya? Iya, Pak. Sebelumnya lihat dulu kiri kanannya, atas ada sampah atau enggak, sok coba bersihin dulu biar enak belajarnya. Itu sampah. Oh, ini Bu. Bu. Sampah siapa? Ada silika Bu. Bu, Pak. Kainnya siapa? Saya Bu. Saya Pak. Oh, pimpin dulu doa ya. Siapa? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nabda bil basmalah. Ada yang nggak hadir di sini? Sebenarnya Ada Pak. siapa aja? Raden. Kenapa Raden? Sudah tahu Raden tanpa kabar. Raden tanpa keterangan ya. Iya. Terus Rizka sakit. Rizka sakit. Lita izin. Lita izin. Oke. Jadi cuma 3 orang ya. Iya, Pak. Bapak izin berdiri ya. Boleh, Pak. Sekarang kita belajar tentang rukun iman. Rukun Iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama, Iman kepada Allah. Iman kepada yang kedua, Iman kepada malaikat. kedua malaikat. Ketiga, Iman kepada kitab. keempat, kepada Nabi dan Rasul. kelima, Iman kepada hari akhir. sama yang terakhir, Iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. maaf ya tulisan Bapak bagus gini aduh. Kayak calon dokter, Pak. Dokter. Niatnya mah Bapak tuh mau jadi dokter, Iya. tapi dipaksa masuk jurusan pendidikan jadi gini. Oh. Tulisannya agak bagus sedikit. Masya Allah. Sebelum kita menjelaskan tentang rukun iman, apa itu rukun? Apa itu rukun? Ada yang tahu? Enggak. Enggak. Rukun adalah sebuah landasan atau dasar. hidup, dasar hidup. Dasar kalau iman, apa arti iman? Iman secara percaya. Yakin. Atau yakin. Kalau secara istilah apa? Suatu hal yang diyakini dan dilakukan, yang diucapkan oleh lisan dan dilakukan oleh perbuatan. Ya betul. Jadi rukun iman adalah suatu landasan atau kepercayaan seorang muslim yang harus dilakukan, yang harus diyakini dan dilakukan oleh semua anggota badan. Rukun iman ini terbagi menjadi 6 seperti yang tadi. Dan kita akan menjelaskan tentang rukun iman yang ke-5. Apa itu hari akhir? Hari akhir. Terus sama
Kenapa kita harus mempercayai hari akhir? Kenapa? Nanti kita jelaskan di sini. Hari akhir, ada yang tahu apa hari akhir? Hari kiamat. Ya, betul. Ada yang lagi? Aku Apa? Bani? hari di mana semua manusia itu tidak ada kehidupan. Ya, betul. Ya, seluruh Hari akhir adalah hari di mana seluruh kehidupan di dunia akan berakhir, seperti yang tadi diucapkan oleh teman-teman ya. Terus dan semua makhluk hidup akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan amal yang telah mereka lakukan di dunia ini. Hari ini juga bisa disebut hari kiamat, yaumul kiamat, atau hari pembalasan. Hari kiamat juga ada terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat. Ya, betul. Kalau kiamat kubro? Kiamat. Ya, betul. Kiamat sugro adalah kehancuran kecil yang menimpa sebagian atau suatu tempat, bukan keseluruhan alam semesta. Jadi hanya suatu kaum aja. Misalkan banjir, tadi contohnya ada kematian seorang, banjir, terus bencana alam, kayak letusan gunung api atau wabah penyakit yang memusnahkan suatu kaum, seperti tahun 2020 sampai 2021 kalau nggak salah ya. Iya. Dari 2019 ya. COVID-19. Kalau kiamat kubro adalah kiamat besar yang seluruh dunia itu dihancur dan berakhirnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Atau ada tanda-tandanya seperti matahari terbit di bagian barat, itu adalah tanda-tanda daripada kiamat kubro. Terus pertanda dalam alam sudah tidak biasa. Saat itu pintu taubat sudah tertutup. Jadi misalkan udah kelihatan nih matahari itu udah di barat kelihatan, kita tuh bertobat, ya Allah maafkan saya, ampuni hamba, ampuni segala dosa hamba. Cek Allah teh moal bisa, guys. Pintu waktu dari dulu sampai detik ini nggak ada tobat. Dari mana hari pembalasan tersebut dia tobat? Nah, nggak bisa, itu tuh udah ditutup sama Allah. Terus keluarnya Dajjal, makhluk yang menyesatkan, yang mengaku sebagai Tuhan, membawa fitrah besar bagi manusia. Dajjal juga mempunyai ciri-ciri di dalam apa nih teh? Dahinya tulisan kafaro. Terus turunnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau turun kembali ke bumi, menegakkan keadilan dan membunuh Dajjal. Terus yang keempat, keluarnya Yajuj Majuj, yaitu dua bangsa yang besar membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, ini ada dalil dari hari kiamat. Ada yang mau bacain atau mau baca bareng-bareng? Tolong bacain bareng-bareng dua surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat. Sadaqallahul adzim. Allah takbir. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat?
Dijawab sama yauma yakumun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron-laron yang berterbangan. Idza samsu kuwirat, apabila digulung. Wa idza nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idza jibalu suwirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Sebelum Bapak menjelaskan ini ya, coba kalian tonton dulu video yang satu ini. Oh, nice. Nice. Prison. Maaf. Pada kali dua Pak. Kali dua. Huru-hara hari kiamat. Bakal itu Bakal. bakal terjadi.
itu gambaran hari kiamat yang akan datang. Gimana? Udah nonton gambaran tadi? Ya, Jaki. Itu jadi mengingat kita untuk senantiasa beribadah, Pak. Ya, betul. Beramal soleh untuk bekal nanti, Pak. Ya, bisa. Karlin, mau ini? Ada yang mau menanggapi lagi? Pak Ishak. Ya, Melakukan sesuatu itu dengan dipikir terlebih dahulu. Apa kabarnya kamu? Takut kan? Tidak mau. ya betul ya. Kayak yang diomongin sama teman-teman tadi. Jadi semua dalil yang ada di Quran yang menggambarkan tentang hari kiamat itu adalah suatu hal yang menakutkan untuk kita dengar atau kita ketahui. Tidak ada kata-kata manis sedikit pun daripada dalil tentang hari kiamat. Terus kesimpulan yang bisa dipahami dari semua materi yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai penghujung akhir ini adalah kiamat pasti terjadi. Meskipun waktunya Allah yang tahu. Seperti yang tadi dijelasin ya sama Bapak. Jadi kiamat itu pasti akan datang meskipun kita belum tahu kapan terjadinya, tanggal berapa atau gimana. Yang terlebih dahulu apakah di sini dulu, apa di sana dulu kan? Terus setiap amal manusia akan dibalas dengan keadilan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi dijelaskan oleh Alwi ya. Kita harus berpikir terlebih dahulu perbuatan mana yang baik atau buruk yang akan kita lakukan. Terus manusia menjauhi dosa dan memperbanyak amal soleh karena semua amal akan diperhitungkan. Sama penjelasannya seperti yang di atas. Terus yang menjawab pertanyaan yang itu, kenapa harus mempercayai hari kiamat? Karena harus punya keimanan kepada hari kiamat, menumbuhkan rasa takut kepada hamba, rasa takut kepada Allah, meningkatkan kesadaran moral dan membuat kita hidup lebih bertanggung jawab. Sekian dari Bapak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan apa yang telah Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kurang?